Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saat ini sudah sepantasnya kalau kita bersyukur. Bersyukur atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pendalaman iman dalam rangka tahun Santo Yosef ini sebagai wujud kesetiaan kita. Juga sebagai wujud refleksi atas kelemahan kita, sehingga kita mesti menggali keutamaan Santo Yosef, Bapa Pelindung Gereja Semesta, meneladani dan menjiwainya. Dengan demikian, di setiap gerak langkah dan dinamika kehidupan kita juga dihiasi keutamaan tersebut. Kita sudah belajar semua dan memahami keutamaan Santo Yosef yang kita geluti bersama dalam pendalaman iman yang pertama sampai dengan ketiga. Ketiga keutamaan tersebut adalah seorang Bapa yang dikasihi, seorang Bapa yang lembut dan penuh kasih, dan seorang Bapa yang taat. Kini kita akan bersama-sama belajar dari keutamaan Santo Yosef yang lain, yaitu seorang Bapa yang menerima. Mari kita mulai pendalaman kita dengan doa pembukaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan kami yang masih jauh dari sempurna. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memilih Santo Yosef yang dapat menjadi teladan hidup kami. Keutamaannya dapat kami teladani untuk menyempurnakan kehidupan kami. Hadirlah dan bimbinglah kami agar kami mampu memahami dan menyadari keutamaan Santo Yosef sebagai Bapa yang menerima dan mampu menghayatinya dalam perilaku kehidupan kami. Ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam pertemuan pendalaman yang pertama telah disampaikan bahwa Paus Fransiskus merefleksikan keutamaan Santo Yosef dan kemudian menuangkannya dalam surat apostolik yang berjudul Patris Corde berdasarkan pada teks dan perikop Injil. Di antaranya adalah Injil Matius bab 1
ayat 18 sampai dengan 26. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan mengulas perikop dari Injil Matius bab 1 ayat 20 sampai 25 sebagai dasar refleksi kita terhadap tema Santo Yosef, seorang Bapa yang menerima. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan teks kitab suci diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 20 sampai 25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-lakinya, dan Yusuf menamai dia Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, perikop dari Injil Matius yang baru saja kita baca, kita dengarkan, dan kita simak didahului dengan kalimat, "Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu." Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mempertimbangkan maksud itu? Untuk mengetahui hal ini, kita mesti baca pada ayat sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-18 dan 19, yang bunyinya sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ketika Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini kita baru bisa memahami konteksnya. Sebagai seorang pria yang mengetahui bahwa tunangannya mengandung bukan dari hubungan badaniah dengannya, tentu akan timbul pertanyaan besar dalam dirinya. Mungkin juga langsung berkesimpulan bahwa tunangannya berselingkuh. Tunangannya berbuat yang tidak terpuji dengan laki-laki lain. Apa yang dipikirkan oleh Santo Yosef kiranya sama dengan apa yang kita pikirkan jika hal itu menimpa pada diri kita. Maka Santo Yosef mempertimbangkan untuk menceraikan Maria secara diam-diam.
Namun kehendak Allah berbeda dengan kehendak manusia. Allah menghendaki Santo Yosef menerima Maria dengan keadaannya yang sudah mengandung, yang ternyata mengandung dari Roh Kudus, yang baru diketahui oleh Santo Yosef setelah didatangi malaikat melalui mimpinya. Allah menghendaki ini terjadi supaya rencana Allah tetap terjadi, yaitu rencana untuk keselamatan umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, apa yang akhirnya terjadi pada Santo Yosef? Santo Yosef menerima Maria dengan apa adanya. Santo Yosef menerima Maria tanpa syarat. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius bab 1 ayat 24. Santo Yosef menerima Maria tanpa syarat apapun. Menerima apa adanya, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan nyata. Dengan mengambil Maria sebagai istrinya, bahkan untuk menjaga kesucian dan kemurnian Maria, Santo Yosef tidak bersetubuh dengan Maria sampai Maria melahirkan. Matius bab 1 ayat 25. Perubahan sikap Santo Yosef dari berencana mau menceraikan Maria menjadi menerima tanpa syarat bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kebesaran hati, kerendahan hati, dan tentu juga iman yang kuat. Iman akan sabda Allah melalui malaikat-malaikatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sekarang kita simak bersama dokumen Pater Corde dengan subtema seorang Bapak yang menerima. Pembacaan dari Patris Corde dengan judul Seorang Bapak yang Menerima. Yusuf menerima Maria tanpa menuntut syarat apapun. Ia mempercayai kata-kata malaikat. Keluhuran budinya membuatnya tunduk pada cinta kasih yang telah dipelajarinya melalui hukum. Dan sekarang dalam dunia di mana kekerasan psikologis, verbal, dan fisik terhadap perempuan tampak nyata, Yusuf tampil sebagai tokoh laki-laki yang penuh hormat dan peka. Meskipun tidak memiliki segala informasi dan memutuskan untuk melindungi nama baik, martabat, dan hidup Maria. Dan dalam keraguannya tentang cara terbaik untuk bertindak, Allah menolongnya, memilih dengan menerima pertimbangannya. Seringkali dalam hidup kita, banyak peristiwa terjadi yang manaknya tidak kita pahami. Reaksi pertama kita seringkali adalah reaksi kekecewaan dan pemberontakan. Yusuf mengesampingkan pemikiran untuk memberi ruang atas apa yang sedang terjadi dan betapapun tampak misteriusnya itu di matanya. Ia menerimanya, mengambil tanggung jawab atas hal itu dan mendamaikan dirinya dengan sejarahnya sendiri. Bila kita tidak berdamai dengan sejarah kita sendiri, kita bahkan tidak akan mampu melangkah lebih jauh
karena kita akan selalu tetap tersandera oleh harapan kita sendiri dan kekecewaan yang ditimbulkannya. Jalan rohani yang ditunjukkan Yusuf kepada kita bukanlah jalan yang menjelaskan, tetapi jalan yang menerima. Hanya berangkat dari penerimaan dari perdamaian ini, maka orang juga bisa memahami sejarah yang lebih besar, makna yang lebih dalam. Kata-kata Ayub yang penuh semangat tampak bergema. Ia menjawab ajakan istrinya untuk memberontak terhadap semua kejahatan yang menimpanya. Apakah kita mampu menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub bab 2 pasal 10. Yusuf bukanlah orang yang mundur dengan pasif. Ia adalah pelaku yang berani dan kuat. Penerimaan adalah jalan yang melaluinya karena kekuatan yang diberikan Roh Kudus kepada kita diwujudkan dalam hidup kita. Hanya Allah bisa menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk menerima kehidupan seperti apa adanya, untuk memberi ruang pada bagian kehidupan yang kontradiktif, tidak terduga dan mengecewakan. Kedatangan Yesus di tengah-tengah kita merupakan karunia dari Bapa, agar setiap dari kita dapat diperdamaikan dengan kedagingan sejarah kita sendiri, bahkan bila mana kita tidak sepenuhnya memahaminya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, setelah menyimak kutipan dokumen Patrekode dengan tema seorang bapak yang menerima, maka marilah kita dalami bersama, kita refleksikan bersama dokumen tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan refleksi berikut. Yang pertama, apa yang mendasari sikap Bapak Yosef menerima Maria tanpa syarat? Saya ulang, apa yang mendasari sikap Bapak Yosef menerima Maria tanpa syarat? Kedua, apakah jalan rohani yang ditunjukkan oleh Bapak Yosef kepada kita? Apakah jalan rohani yang ditunjukkan oleh Bapak Yosef kepada kita? Ketiga, keutamaan Bapak Yosef apakah yang dapat kita teladani di saat kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita? Keutamaan Bapak Yosef apakah yang dapat kita teladani di saat kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita? Silakan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, didiskusikan bersama di dalam keluarga kita masing-masing, dan jawaban atas refleksi tersebut silakan dituliskan di dalam link Google Form yang sudah dibagikan ke pengurus lingkungan. Sekarang marilah kita berdoa, doa perlindungan bagi gereja untuk keluarga. Santo Yosef, kami berlindung padamu dalam kesusahan kami, dan sesudah memohon pertolongan
mempelaimu yang tersuci. Dengan penuh harapan kami mohon bantuanmu juga. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan rela warisan yang diperoleh Yesus Kristus dengan darahnya. Dan tolonglah kami dalam kesukaran kami dengan bantuanmu yang ajaib. Hal ini kami mohon kepadamu demi kasih sayang yang menghubungkan Dikau dengan Bunda Allah, perawan yang tak bernoda, dan demi cinta kepadamu yang mesra terhadap Yesus. Ya pelihara setia keluarga kudus, lindungilah anak-anak pilihan Yesus Kristus. Ya Bapa pengasih, jauhkanlah kami dari segala kesesatan dan perbuatan jahat. Ya pelindung yang agung, dengan murah hati bantulah kami dari dalam surga dalam perjuangan melawan kuasa kegelapan. Maka sebagaimana dahulu Engkau telah meluputkan kanak-kanak Yesus dari bahaya maut yang teramat besar, demikian pula sekarang ini pertahankanlah gereja Allah yang kudus terhadap serangan musuh dan segala macam rintangan. Sudilah senantiasa melindungi kami masing-masing, supaya menurut teladan-Mu dan ditunjang bantuan-Mu, kami dapat hidup suci, mati bahagia, dan memperoleh sukacita kekal di dalam surga. Amin. Marilah sekarang kita doakan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita akhiri pendalaman iman kita dengan doa penutup. Dan nanti kita lanjutkan mohon berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena hari ini Engkau telah membimbing kami menemukan dan semakin memahami keutamaan Bapak Yosef melalui pendalaman kitab suci dan surat apostolik Paus Fransiskus Patris Ordi. Kami mohon berkatilah dan bimbinglah kami agar mampu meneladan keutamaan tersebut dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari, baik di dalam keluarga maupun masyarakat, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan melindungi kita terhadap dosa dan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.